Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Zara dengan NIM 2002-11065 dari R2 Humas semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika profesi sebagai mata kuliah Etika Public Relation. Dalam pengertiannya, profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius, yang memiliki ikatan batin dengan pekerjaan. Selain itu, profesi merupakan keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara terus-menerus. Jenis profesi terbagi menjadi dua, yaitu profesi khusus dan profesi luhur. Profesi khusus yaitu para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Profesi khusus ini merupakan seseorang untuk mendapatkan suatu profesinya dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, teknik, humas, atau public relation, dan sebagai jasa konsultan. Yang kedua, profesi luhur, yaitu para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Salah satu contohnya adalah pedagang. Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi. Sehingga seorang profesional adalah orang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan yang tinggi. Atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi luangnya. Selanjutnya ada definisi profesi humas. Humas atau VR dapat dinilai sebagai suatu profesi. Dalam praktiknya merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama yaitu memiliki skill atau kemampuan, yang kedua memiliki kode etik, yang ketiga memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi dan baik. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Yang kelima, yaitu otonomisasi organisasi profesionalitas, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi humas. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesional sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur itu dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral, tolak ukur, atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam suatu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas atau PR, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu, seperti kemampuan untuk kesadaran
etis atau ethical sensibility. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk berperilaku secara etis atau ethical conduct. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis atau ethical leadership. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip etika profesi menurut Keraf tahun 1993 sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua kebebasan, yang ketiga kejujuran, yang keempat keadilan, dan yang kelima otonomi. Selanjutnya terdapat pedoman perilaku profesi humas. Yang pertama, selalu mengingatkan bahwa hubungan profesi dengan khalayaknya. Yang kedua, menghormati pelaksanaan tugas profesinya, prinsip-prinsip moral dan peraturan-peraturannya. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai. Yang keempat, menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual untuk berdialog yang terbuka dan sempurna dan mengakui hak-hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya. Yang keempat, yaitu profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apapun sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya. Yang kelima, bertindak dalam keadaan apapun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi tempat ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani. Yang keenam, yaitu melaksanakan tugasnya dengan bermartabat, menghindari penggunaan bahasa yang samar-samar atau dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan tetap menjaga loyalitas pelanggannya atau perusahaan tempat ia bekerja, baik yang sekarang maupun yang lalu. Selanjutnya yaitu menciptakan pola komunikasi dan saluran komunikasi yang dapat lebih mengukuhkan arus bebas informasi yang penting. Terdapat pedoman bagi penjabat humas sebagai spokesman yang dikenal dengan jubir atau juru bicara. Secara etis, pernyataan positif tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk berita mempublikasi pesan-pesan yang bersifat positif, maka pihak humas atau public relation officer dapat mengungkapkan secara terbuka kepada publiknya. Yang kedua, untuk pemberitaan, publikasi atau pesan-pesan yang bernada negatif atau tidak menguntungkan nama baik perusahaan, lembaga atau institusi atau tokoh yang diwakilinya. Di sini peran public relation statement untuk melindunginya. Selanjutnya yaitu ada etika penulis PR. Upaya praktisi PR melakukan persuasif melalui pesan komunikasi tertulis di media publikasi PR, penulis naskah bidang kehumasan atau PR writing activity untuk mengembangkan suatu etika penulisan di media. Untuk formula Thales terdiri dari 5 prinsip-prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media komunikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu truthfulness, yaitu nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahan-bahan material publikasi. Tidak hanya substansi isi penulisan informasi harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuasif yang memiliki prinsip-prinsip etika. Selanjutnya ada authenticity, yaitu keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan-pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasi melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Selanjutnya ada respect, yaitu menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu. Selanjutnya ada
equity, yaitu ekuitas atau hak kewajaran dalam prinsip-prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif yang baik kepada khalayak publiknya untuk menghindarkan sasaran kritikan dari pesan atau berlebihan. Selanjutnya ada social responsibility, yaitu secara proaktif praktisi PR praktisi PR selalu menampilkan prinsip-prinsip etika dalam hal memberikan kontribusi dengan cara-cara yang etis ketika menyampaikan pesan-pesan persuasifnya dan mencapai suatu tujuan secara objektif dan sekaligus merupakan bagian dari kode etik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.